Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin mendapatkan pergerakan yang lumayan signifikan dalam 24 jam terakhir setelah kita pada akhirnya mengalami rebound yang lumayan signifikan dan berhasil menyentuh area 58 ribuan. Kita sekarang kembali mendapatkan sedikit koreksi atau pullback. Kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action. Diikuti juga updates untuk beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2 triliun dolar atau naik sekitar 1,01%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan sebenarnya berwarna hijau, walaupun kenaikannya hanya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Satu-satunya yang kenaikannya signifikan hanya Solana, sekaligus menjadikan top performer hari ini dengan kenaikan 4,3% ke 132,88 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke Bitcoin, saya pengen lakukan update dulu untuk beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Di antaranya adalah dolar index dan juga S&P 500 atau pasar saham Amerika Serikat. Nah, untuk dolar index sendiri, teman-teman, so far semuanya masih sesuai dengan apa yang sudah kita bahas dari beberapa updates yang lalu, bahwa kita sepertinya melihat dolar index sekarang kembali melanjutkan tren bearish-nya. Setelah berbulan-bulan terakhir kita mengalami sideways di sini, pada akhirnya kita melihat sudah ada kembali momentum bearish datang, dan kita sekarang sedang menghadapi area major support yang untuk sementara saya ekspektasikan harusnya bisa kita break, teman-teman. Oke, itu adalah ekspektasi saya tentunya. Itu bisa berubah jika rupanya kita bisa melihat dollar index mengalami rally dari sini dan berhasil reclaim area trendline di sini. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, maka semua kenaikan yang kita lihat terjadi di dollar index hanya saya anggap sebagai pembentukan lower high yang baru. Oke, kita bisa aja kembali ngeretest ke area trendline dan pada akhirnya kembali mengalami sell off. Teman-teman perlu kalian ingat bahwa ketika terjadi rate cuts, itu biasanya juga akan membuat dollar index semakin tidak menarik bagi para investor. Sehingga yang terjadi adalah mereka melepas dolar yang membuat kemudian value dari dollar index sendiri akan mengalami penurunan. Itu juga tentunya mendukung tesis kita bahwa dolar index sepertinya bisa breakdown dari area 100 di sini. Yang sebenarnya sudah menjadi area major support dari tahun 2023 kemarin, awal 2023 teman-teman, dan sebelumnya menjadi area major resistance. Nah, kalau misalnya kita sampai berhasil jebol dari area ini, maka area terdekat yang bakalan menjadi major support berikutnya adalah di sekitaran area 96, teman-teman. Ini bisa menjadi area di mana kita akan start untuk kembali mungkin menciptakan semacam bottom seperti apa yang kita lihat di sini dan start kembali reverse dan membentuk bull trend yang baru di dollar index. Tetapi bagi saya, penurunan dolar indeks ke area ini harusnya sudah cukup untuk dapat mendukung Bitcoin break ke area all-time high yang baru dan menuju ke cycle top. Ingat teman-teman bahwa ini adalah time frame daily, otomatis pergerakan yang kita lihat di sini bisa memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Kita masih bisa sideways selama mungkin berminggu-minggu atau bahkan bulanan di sekitaran area di sini sebelum pada akhirnya kita berhasil jebol di bawah area 100 di sini dan pada akhirnya menyentuh ke area trendline di 96. Yang itu pun belum tentu bisa kita hold gitu ya. Karena kalau misalnya kita perhatikan, ini sudah merupakan retest yang ketiga harusnya teman-teman, jika memang berhasil kita nyentuh ke area tersebut. Nah, jika kita berkaca dari historis yang ada, sebelumnya juga kita membentuk trendline yang mirip di sini teman-teman. Ini adalah retest yang pertama, ini adalah retest yang kedua, dan ini adalah retest yang ketiga. Nah, kalau kalian perhatikan, retest yang ketiga, teman-teman, kita kemudian menjebol trendline tersebut, dan kita melihat dolar index mengalami downtrend yang luar biasa lama. Dari tahun 2002
hingga ke kurang lebih tahun 2008 sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan bottom dan start untuk mengalami bull trend. Nah, jika itu yang terjadi, teman-teman, kita mampu breakdown, tentunya itu akan menjadi sebuah berita yang sangat fantastis untuk harga-harga aset, karena biasanya pergerakan dolar indeks akan bertolak belakang dengan pergerakan harga seperti pasar saham Amerika Serikat ataupun Bitcoin. Gold juga sama, gitu ya. Itu adalah untuk dolar indeks. So far tidak ada perubahan, kita masih expect, atau saya pribadi masih expect bahwa kita akan melanjutkan penurunan. Cuma untuk sementara memang ada potensi bahwa kita akan mendapatkan semacam konsolidasi di sekitaran area di sini terlebih dahulu, atau semacam relief rally ke sekitaran area trendline sebelum pada akhirnya kita kembali roll off, dan itu bisa memakan waktu 1-2 bulan, teman-teman. Oke. Nah, sedangkan untuk S&P 500 sendiri, kita melihat beberapa hari terakhir kesulitan untuk mempertahankan momentum bullish-nya. Kita kemarin mendapatkan konsolidasi selama beberapa hari, atau kurang lebih dari seminggu ya, sebelum pada akhirnya kita jebol di bawah area yang merupakan area minor support di daily. Nah, untuk sementara teman-teman, tentunya ini bisa jadi berarti S&P 500 bakalan untuk short term mendapatkan semacam pullback terlebih dahulu. Dan area kurang lebih 5.300 di sini bisa menjadi tujuan berikutnya. Tapi ini bukan berarti kenaikan yang kita lihat di S&P itu telah usai ya, teman-teman. Hal yang bisa merubah senario di mana awalnya kan ekspektasi saya, teman-teman, S&P 500 bakalan kembali break di area all time high yang baru segera. Tetapi itu pun setelah kita mendapatkan semacam pullback. Saya sudah sampaikan itu di update terakhir, bahwa tidak akan mengherankan kalau misalnya kita bisa mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita mengalami rally tersebut. Tetapi hal tersebut bisa berubah, teman-teman, apabila kita melihat ada sell-off yang terjadi di S&P ini berlanjut, kemudian kita berhasil untuk breakdown di bawah area 5.400 roughly, dan kemudian start membuat semacam bearish continuation pattern. Nah, jika itu yang kita lihat, maka berarti clue dari S&P adalah kita sepertinya masih akan mendapatkan koreksi yang lebih lama sebelum pada akhirnya kita bersiap lagi untuk break ke area all time high yang baru. Oke, konsolidasinya nanti bisa dalam bentuk 2 wave, atau bahkan bisa dalam bentuk 3 wave. Banyak sekali investor sekarang yang mungkin merasa was-was untuk masuk ke market. Kenapa? Karena kita telah sangat dekat dengan yang namanya elections, teman-teman. Nah, harusnya kalau misalnya kalian aktif menonton di media sosial ya, dan yang membahas seputaran stock market, Amerika Serikat, Bitcoin, dan lain seterusnya, kalian bakalan tahu bahwa banyak yang expect jika Kamala Harris yang menjadi pemenang di elections US tahun ini, maka itu akan berdampak negatif terhadap pergerakan market. Alias kita kemungkinan bisa melihat ada sell-off. Karena kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh Kamala Harris itu rata-rata memberatkan para investor. Salah satunya adalah menaikkan pajaknya. Bahkan pajak untuk unrealized gains, atau profit yang belum kita realisasikan, itu sudah mau dipajakin. Kan itu gila gitu loh. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa jika Kamala Harris yang benar-benar nanti menang, maka kita bisa melihat ada sell-off terjadi tidak hanya di pasar saham Amerika Serikat, tapi juga Bitcoin. Sebaliknya, jika Trump yang kemudian menjadi pemenang, itu harusnya bisa menjadi sebuah boost untuk market. Dan pada saat itulah, menurut banyak orang, kita baru akan melihat pergerakan besar untuk Bitcoin kembali akan datang. Artinya, kita bisa melihat all-time high lagi, atau pergerakan rally di Bitcoin terjadi setelah elections telah usai. Jadi kalau memang itu yang terjadi, teman-teman, ya sebenarnya secara time frame itu tidak akan lama lagi. Seingat saya, pemilu di Amerika Serikat itu akan hadir di bulan November. Sekarang kita sudah di bulan September. So, kurang lebih 2 bulan lagi kita harus menunggu sebelum pada akhirnya hal tersebut terjadi. Setelah sekian banyak yang telah kita lalui di sini, teman-teman, ya 2 bulan dari sekarang harusnya tidak akan terlalu lama lagi untuk kita tunggu, gitu ya. Dan pada saat itu kita bisa melihat pergerakan besar atau volatility yang masif untuk Bitcoin akan kembali datang. Sementara itu, ya kita juga harus mengetahui bahwa secara historis September merupakan bulan terburuk gitu ya, terburuk
secara historis untuk Bitcoin, secara pergerakan harganya ya. Artinya dari kurang lebih 1 dekade terakhir, itu mungkin hanya 2 atau 3 tahun saja yang dimana kita melihat bulan September itu hijau. Dan hijaunya pun kenaikannya cuman tidak sampai 2 digit secara persentase. Jadi memang September bukan bulan yang bisa membawa angin segar ya untuk Bitcoin. Tetapi berita baiknya sekali lagi, September adalah akhir dari kuartal 3. Ketika kita masuk ke kuartal 4, itu menjadi kuartal terbaik secara historis untuk Bitcoin. Sehingga ya kalau kalian bersabar sedikit lagi, harusnya kalian akan bisa make it to the top, teman-teman. Be patient. Oke? Nah, sekarang kita bakalan bahas untuk pergerakan yang lebih short term gitu ya. Apa yang sedang dilakukan oleh Bitcoin dalam 24 jam terakhir. Nah, setelah kemarin teman-teman kita berhasil melihat Bitcoin mendapatkan ada rebound. Ini ekspektasi kita teman-teman adalah memang rebound di bawah area 56.000. 55.000 saya sampaikan kemarin merupakan area di mana saya akan start untuk mencari peluang untuk long apabila saya diberikan setup reversal. Tetapi yang rupanya diberikan adalah teman-teman kita mendapatkan rally, kemudian diikuti ada bullish continuation pattern berupa bull flag di sini. Yang saya tidak tahu apakah ada dari teman-teman yang sempat manfaatkan. Kalau misalnya ada teman-teman, maka harusnya kalian sudah sempat melakukan take profit di sekitaran area ini. Sebenarnya tadi teman-teman saya kembali mencari peluang untuk setup long. Karena saya melihat bahwa kita berhasil untuk breakout di atas area 58.000 dan berpotensi membentuk yang namanya inverse head and shoulder di sini. Seperti apa yang kita bahas di video kemarin. Tetapi kemudian inilah kembali menunjukkan pentingnya kita menunggu yang namanya konfirmasi, teman-teman. Konfirmasi dari setup yang saya lihat di sini adalah breakout dari pattern triangle di sini. Dan rupanya kita tidak berhasil untuk melakukan breakout dan justru breakdown. Dan itu kembali menciptakan sell off dan kita kembali ke sekitaran angka 57.000 dolar. Nah, pergerakan yang kita lihat di Bitcoin selama beberapa hari terakhir, teman-teman, itu saya kategorikan sebagai pergerakan yang sangat-sangat choppy. Sehingga sebenarnya memang sangat sulit ya untuk kita trades. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang merupakan scalper, ya harusnya bisa aja ya nyempil-nyempil di sekitaran area di sini atau di sini. Tapi kalau untuk yang swing, saya rasa beberapa waktu terakhir, terutama beberapa minggu terakhir, bukan saat-saat yang baik untuk kalian karena pergerakan Bitcoin ya walaupun secara nominal tidak kecil dari 61.000 ke kemarin 55 ribuan, tapi kalau kalian lihat mayoritas pergerakannya itu choppy, alias kita hanya sideways bolak-balik di sekitaran area itu. Sesekali mendapatkan penjemputan liquidity seperti apa yang kita lihat di sini dan juga di sini. Tapi sisanya kita hanya ranging di sekitaran 60.000 sampai ke kurang lebih 57.000. Nah, untuk sementara teman-teman, kalau misalnya diperhatikan, kita sekarang kembali mau ngeretes ke area trendline yang sebelumnya selalu berhasil mempertahankan harga Bitcoin. Dan saya expect dari sekitaran area 56.600 di sini, itu juga akan ada semacam bounce. Oke, dan dari sana kita harus lihat lagi apakah bounce-nya itu signifikan, apakah bounce-nya itu cenderung impulsif ataukah cenderung korektif. Nah, saya pribadi kemungkinan tidak akan memanfaatkan setup apapun di sini, gitu ya. Kalau misalnya kita ternyata nyentuh ke area trendline di sini, dan kemudian ada reversal pattern dari sana, ya ini mungkin hanya peluang untuk scalping, teman-teman. Hanya untuk scalping aja, dan menargetkan rebound ke area trendline di sini. Itu mungkin bisa. Tapi itu dengan catatan, sekali lagi, ada reversal pattern dari area trendline di sini. Break, itu adalah mungkin setup untuk saya masuk, menargetkan ke area trendline. Tapi kalau rupanya kita langsung jebol di bawah area trendline ini, teman-teman, tanpa ada hadangan yang berarti saya tidak akan mencari peluang untuk long. Sesimpel itu, gitu ya. Tetapi, in the end of the day, teman-teman, kalau misalnya kita lihat di time frame yang besar, maka saya harus dengan berat hati mengatakan, belum ada indikasi sama sekali yang bisa ditunjukkan ke kita bahwa sekarang buyers lah yang sedang mendominasi. Ini juga yang saya sampaikan di video kemarin. Sehingga kita masih harus tetap bersiap untuk penurunan lebih lanjut. Karena memang untuk sementara trennya masih bearish.
Walaupun sesekali kita akan mendapatkan rebound seperti apa yang kita lihat di sini, dan juga di sini. Tapi ya untuk sementara itu hanya merupakan pembentukan lower high yang baru. Belum ada indikasi sama sekali bahwa buyers telah kehilangan tenaga dan sellers kehilangan tenaga dan buyers yang mendominasi. Belum ada. At least secara struktur. Sehingga bias saya untuk sekarang masih tetap akan bearish sampai terinvalidasi. Itu bias untuk midterm, teman-teman. Kalau untuk short term banget, bias saya ya bisa saya katakan sedikit ke arah bullish. Kenapa? Ya karena kita sedang mendekati lagi area trendline di sini, yang sebelumnya juga terlihat sangat di-respect ya. Ketika kita sebelum mengalami rally di sini, kita selalu terhadang di area trendline di sini, sebelum pada akhirnya kita berhasil breakout. Sehingga saya bisa sampaikan bahwa area ini rupanya cukup diperhatikan dan kita bisa mendapatkan semacam rebound dari sana. Nah, apakah rebound itu hanya sekedar relief rally untuk kita kemudian sell off lagi? Ataukah itu bisa menjadi awal dari pembentukan atau break dari struktur bearishnya? Kita mungkin baru bisa jawab pertanyaan hal itu dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Ingat teman-teman, kita juga akan mendapatkan data yang cukup penting hari Jumat nanti, yaitu adalah data NFP dan juga unemployment rate yang kemungkinan juga bisa men-trigger lagi pergerakan harga di Bitcoin. Jadi kesimpulannya, bias saya untuk midterm masih dalam keadaan bearish sampai terinvalidasi. Untuk short term, ekspektasi saya adalah sedikit ke arah bullish karena kita telah mendekati area major trendline. Saya expect akan ada rebound lagi dari sekitaran area di sini. Kalau untuk long term, tidak ada pertanyaan, pastinya bias saya masih tetap akan bullish. Karena kalau misalnya kita sudah zoom out ke time frame weekly ataupun monthly, teman-teman, maka semua yang saya lihat di sini masih dalam kategori konsolidasi yang wajar. Sekalipun kalau kita kembali nge-retest ke area lower trendline di sini dan kemudian rebound dari sana, yaitu berarti hanya perpanjangan konsolidasinya, tidak merubah strukturnya. Dan masih tetap aja saya expect kita akan breakout dan membentuk all-time high yang baru. Satu-satunya hal yang bisa merubah skenario tersebut, dan ini sudah pernah saya sampaikan juga sebelumnya, bahwa kalau misalnya kita memang telah menemukan top di sini, ini kan kita bahas worst case scenario-nya ya, bahwa bull marketnya telah usai dan kita akan kembali masuk ke bear market, maka yang harus saya lihat terjadi adalah ada sell off breakdown di bawah area trendline ini, diikuti ada bearish continuation pattern atau bearish consolidation. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kita berhasil breakdown dari sebuah trendline yang besar. Kemudian apa yang terjadi? Kita mendapatkan konsolidasi selama berminggu-minggu. Dan pada akhirnya kita sell off. Sama juga kita kemudian mendapatkan bearish continuation pattern lagi, kemudian sell off. Nah, jika itu yang kita lihat terjadi selama berbulan-bulan ke depan, maka itu mungkin bisa mengubah skenario saya dari yang long term-nya, bukan long term banget ya, kita bicara long term di sini konteksnya adalah 1-2 tahun dari sekarang gitu. Ya kan? Kalau misalnya bicaranya seperti itu, ya kalau misalnya ternyata yang terlihat di mata adalah breakdown dan kemudian consolidate, maka berarti kita kemungkinan akan melanjutkan sell off dan menuju ke area 30.000 atau bahkan bisa kembali ke area yang sebelumnya menjadi bottom bear market kita kali ini. Walaupun saya rasa ini chance-nya sangat amat kecil. Jadi ini kita hanya membahas worst case scenario-nya, teman-teman. Jika sampai kita memang breakdown di bawah trendline dan konsolidasi, maka itu bisa jadi adalah awal dari sell off kita berikutnya ke area 30.000. Itu pun menurut saya sudah maksimum banget. Kalau sampai ke area ini, ya ditanya potensinya ada nggak kok? Potensinya selalu ada, tapi sangat-sangat kecil. Kalau ke 30.000 itu masih cukup make sense menurut saya. Oke? Tapi itu hanya kalau kita breakdown ya teman-teman. Kalau misalnya kita tetap bertahan di sekitaran area pattern di sini dan kemudian rebound, ya berarti ini masih hanya tetap adalah bullish consolidation untuk kembali rally dan membentuk all-time high yang baru menuju ke area 80, 90 atau bahkan 100.000 dolar. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.